Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Aceh hari ini. Sejumlah petani di Kampung Tupah, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang terancam gagal panen. Hal ini juga disebabkan tanaman padi yang baru ditanam tiba-tiba mati dengan kondisi hangus. Inilah kondisi tanaman padi milik sejumlah petani di Kampung Tupah, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang yang mati mendadak. Setidaknya ada 10 rantai tanaman padi ini mati dengan kondisi batang hangus terbakar. Subhan, salah seorang petani yang mengalami kondisi ini, mengaku tidak mengetahui pasti penyebab matinya tanaman padi yang baru berusia seminggu setelah tanam. Dirinya telah mencoba berbagai cara, salah satunya dengan menyisipkan kembali tanaman yang mati, namun kondisinya tetap sama, seolah tanah enggan menerima tanaman ini. Dirinya juga sudah melaporkan kondisi ini ke Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangbaru dengan harapan ada solusi untuk para petani. Kita pun kurang tahu Pak ya penyebabnya apa, cuman dari umur kita tanam itu seminggu setelah tanam habis hangus Pak, gosong. Seolah-olah tanah ini nggak menerima tumbuhnya padi itu tadi. Kami pun tidak tahu apa penyebabnya. Iya. Apa harapan pemerintah Pak? Harapan pemerintah ya kami tolonglah diperhatikan dalam segi pertanian kami ini. Sementara Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi bersama Dinas Pertanian yang meninjau langsung kondisi padi masyarakat Tupah ini akan berupaya mencarikan solusi, salah satunya dengan melakukan pembenahan tanah dengan menggunakan pupuk kompos hayati. Menurutnya, komposisi bahan organik yang terdapat dalam pupuk kompos hayati ini cukup kompleks untuk membantu pertumbuhan tanaman padi serta mengendalikan hama seperti keong emas. Maka saya pada hari ini datang kemari ke kampung ini untuk melakukan penaburan pupuk kompos hayati tersebut. Kami harapkan kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan pada beberapa minggu ke depan lahan yang sudah kita taburi pupuk kompos hayati ini bisa tumbuh sebagaimana yang kita harapkan. Bupati berharap setelah dilakukan pembenahan tanah dengan pupuk kompos hayati ini, petani dapat melaporkan perkembangannya ke Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangbaru. Dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, TVRI Aceh melaporkan. Atas kejadian di Aceh Tamiang, memberikan pelajaran buat para petani tidak terlalu tergantung pada pupuk kimia yang berlangsung lama, karena tanah yang teracuni bahan pupuk kimia dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Beberapa dampaknya antara lain: 1. Kerusakan ekosistem tanah. Pupuk kimia dapat membunuh mikroorganisme bermanfaat di tanah, mengganggu keseimbangan ekosistem. 2. Pencemaran air. Bahan kimia dapat meresap ke dalam air tanam atau mengalir ke sungai, menyebabkan pencemaran air. 3. Kerusakan tanaman. Penggunaan pupuk kimia berlebihan dapat merusak struktur tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman. 4. Dampak kesehatan paparan bahan kimia dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan. 5. Ketergantungan pupuk tanah yang terus-menerus. Menggunakan pupuk kimia dapat menjadi tergantung pada input kimia, mengurangi kesuburan alami. Untuk mengurangi dampak ini, penggunaan pupuk organik dan praktik pertanian berkelanjutan dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pupuk hayati adalah jenis pupuk yang terbuat dari bahan-bahan alami dan mikroorganisme bermanfaat yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Berikut beberapa kelebihan pupuk hayati. 1. Meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk hayati dapat meningkatkan populasi mikroorganisme bermanfaat di tanah, sehingga meningkatkan kesuburan tanah. 2. Mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Dengan menggunakan pupuk hayati, petani dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang dapat merusak lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas tanaman. Pupuk hayati dapat meningkatkan kualitas tanaman dengan menyediakan nutrisi yang seimbang dan alami. 4. Ramah lingkungan. Pupuk hayati tidak mengandung bahan kimia berbahaya, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Solusi untuk mengatasi kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk kimia antara lain:
mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik. Seperti kompos atau pupuk hijau dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah secara alami. 2. Rotasi tanaman. Melakukan rotasi tanaman dapat membantu meningkatkan struktur. Tanaman penutup tanah seperti legung dapat membantu meningkatkan nitrogen dalam tanah dan mengurangi erosi. 4. Pengurangan penggunaan pupuk kimia. 5. Penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan dapat membantu mengurangi kerusakan tanah. Menerapkan teknologi pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik atau pertanian terpadu dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi dampak negatif. Adapun penyediaan pupuk hayati cair adalah sangat berguna. Mengenai pembahasan pupuk hayati cair akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.